A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar gadis-gadis tahun 80-an? Sehat? Alhamdulillah. 60-an ya? Oh udah lewat. Gak mau terima ya tahun 80 itu dah. Tak mau terima. Soalnya waktu di Kapuas Indah tuh tahun 60 kata dia. Alhamdulillahirabbil alamin, anak keturunan kami menjadi ahlul ibadah, dan ampunkanlah dosa-dosa kami serta kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh di surga-Mu kelak. Amin Allahumma amin. Ada yang tahu doa tadi? Ada yang sudah ngamalkan? Yang sudah berapa orang? Yang baru tahu, yang baru dengar? Baru dengar? Oke. Tapi tahu, tapi belum pernah ngamalkan ada? Ada. Kalau doa ini tahu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Oh tahu? Hafal? Hafal ya? Saya agak pelan-pelan ngisi ini, ya kan? Karena di depan saya ini profesor dokter semuanya. Tambah lagi ada security saya di sini. Takut salah ngomong nanti kena sidang MPR balik rumah. Ada mama, ada bibi, ada teman-temannya. Jadi pelan-pelan ngisinya nih ya. Tadi sebelum masuk ke materi, itu doa yang Allah yang langsung ajarkan. Khusus bagi orang yang sudah umurnya 40 tahun. Tapi kayaknya depan saya tidak cocok doa ini ya. Hah? Ini masih muda. Ini masih doanya Bismika Allahumma ya Pak kayaknya. Catat di Quran itu surah Al-Ahqaf surah 46 ayat ke-15. Al-Ahqaf surah ke-46 ayat ke-15. Kita sering datang ke rumah ustadz, ke rumah habaib, ke rumah kiai. Kiai minta doa, kiai. Ustadz minta doa. Ketika kita minta doa, kita berharap dan mengimani doanya mustajab, benar? Oke, ustadz minta dong ayat doa, betul enggak? Seperti itu, kita berharap doanya mustajab, maka kita ngamalkan. Alhamdulillah, semenjak aku ngamalkan tuh apa yang kata ustadz tuh, bangun pagi, mandi subuh-subuh, minum air putih banyak-banyak. Kau tengok nih kerutan aku, tak ada kencang wajah aku nih. Nah, seperti itu. Ini doa bukan ustadz, bahkan bukan doanya para nabi, tetapi Allah yang langsung mengajarkan. Berarti kalau Allah yang langsung mengajarkan, tandanya doa ini berarti doa yang Allah sendiri suka gitu loh. Kalau yang punya Quran, buka surah 46 ayat 15. Yuk kita baca dulu sama-sama. Tilawah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Yuk, stop. Baca artinya. Yang punya artinya. 1, 2, 3. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, agar aku bisa berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Oke, sebelum saya bedah doa ini, kita lompat buka surah An-Naml surah 27 ayat 19. Surah ke-27 ayat ke-19. Dah? Oke. Ini doa Nabi Sulaiman. Doanya salah satu manusia terkaya di muka bumi dan paling kuat, karena dia bukan hanya sekedar raja, tapi juga bisa mengendalikan banyak makhluk. Dan doa ini dipanjatkan Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan dengan rombongannya sepanjang kurang lebih 1000 km. Jadi Nabi Sulaiman itu dengan pasukannya 1000 km berbarisnya. Itu kayak dari Jakarta sampai Surabaya pasukannya Nabi Sulaiman. Baik itu manusia, jin, binatang. Makanya kendaraan Nabi Sulaiman itu adalah angin untuk ngecek pasukannya. Cepat sekali. Lalu ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan, dari kejauhan Nabi Sulaiman mendengar bisik-bisik semut. "Awas, awas, Sulaiman lewat, cepat-cepat masuk ke lubang, nanti kita kena injak." Begitulah dia. Si semut pikir Nabi Sulaiman dan pasukannya akan menghancurkan sarangnya, akan nginjak-nginjak kayak kita semut nih, ambil semprot bunuh, betul tak? Banyak semut rumah ini dek, tolong dek, ambilkan nama semprot baygon, habis dibunuh semutnya. Tapi tidak Nabi Sulaiman. Ketika dia mendengar percakapan semut, Nabi Sulaiman justru tersungkur, terjerembab ke tanah, lalu berdoa. Yuk baca doanya sama-sama. 1, 2, 3. Fatabassama dohikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkurani matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Sama tak dengan doa umur 40 tahun? Sama kan? Di redaksi kalimat awal dan ujungnya sama. Bedanya di Aisyah 40 tahun tuh minta doa anak. Ini tidak ada tentang anak. Artinya saya ingin sampaikan, satu doanya Allah yang ngajarkan, satu doa Nabi yang kaya. Oke, dan doa inilah yang membuat Nabi Sulaiman sepanjang hayatnya kaya terus, berjaya terus. Nah, kalau mak ngamalkan doa ini nih, ya kan, bisa jadi terus disayang sama suami, karena pandangannya cantik terus. Mau dah kira-kira? Mau. Yang tidak ada gigi tumbuh lagi giginya, mau dah? Nah, mari kita bedah. Kenapa ini jadi hebat? Sebenarnya saya tadi tidak mau menyampaikan ini. Saya mau menyampaikan hal yang lain, tapi kayaknya mak butuhlah doa ini. Kita bedah ini dulu ya. Di awal
Kalimatnya Robbi auzi'ni, ya Allah ajarkan aku, karuniakanlah cara bersyukur. Karena hari ini lebih banyak orang kufur ketimbang bersyukur. Allah sendiri yang ciptakan, kita tahu di surah Al-Muluk ayat ke-23. Qalilam ma tashkurun, kata Allah. Banyak di antara kalian yang sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur, kata qalilam ma tashkurun. Lebih banyaknya tak ada bersyukur. Sekarang kita samakan dulu makna bersyukur nih. Jadi sekelas Nabi Sulaiman saja, kenapa dia minta ajarkan Allah cara bersyukur? Biar nikmatnya terus ditambah. Karena di ayat yang lain Allah sebutkan la in sakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, kalau aku tambahkan, di surah Ibrahim ayat 7. Oke, saya tuh biasa kalau ngajar ada flip chart. Tapi enggak apa-apa ya, pelan-pelan nih. Jadi kenapa? Coba, kenapa minta bersyukur? Supaya ditambah nikmatnya. Nah sekarang banyak orang bersyukur tuh ketika hanya dapat sesuatu. Ketika dapat kesenangan, dapat makan enak, dapat mobil, dapat kendaraan, dapat THR dari laki. Awal bulan laki itu kayak pangeran lah. Akhir bulan kayak kuli dia. Nah, itu kan mama di sini, itu di sana, di Kutub Utara. Kalau di sini insya Allah, pokoknya suami pangeran semua di rumah. Amin. Pagi mau pengantin baru tuh. Oke, jadi kenapa minta bersyukur? Supaya ditambah nikmat. Nah, saya pingin bedah dulu. Bersyukur tuh bukan hanya ketika dapat barang. Bahkan aneh, masa Nabi Sulaiman minta ajarkan? Belum pernah kita selama ini, Ustadz tolong dong ajarkan saya cara bersyukur. Selalu kita tuh berdoa, Ustadz ajarkan dong supaya saya bisa dapat barang. Betul nggak? Ustadz ajarkan supaya saya bisa jadi kaya. Ustadz ajarkan dong supaya saya bisa, anak saya sehat. Ustadz ajarkan dong supaya suami saya tambah sayang. Jarang nggak kita datang ke guru, Ustadz ajarkan dong saya cara bersyukur. Ada nggak kira-kira? Jarang kan? Jarang. Nah, maka kita kena sindir sama Allah. Allah sebutkan, mengeri sindirannya. Oke. Buka ayat surah 16 ayat 112. Surah ke-16 surah An-Nahl ayat ke-112. Ayat 112. Dah ketemu? Yo, ada yang punya mic satu lagi bisa bantu baca artinya, Bunda? Baca artinya ayat 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Dipujikan kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Baik Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan sebabkan apa yang mereka perbuat. Ngeri ayatnya. Surah 16 ayat 112. Allah membuat perumpamaan. Allah kasih contoh. Ada sebuah negeri yang aman, tentram, terus itu melimpah ruah. Bukan hanya melimpah, tapi bahkan Allah sebutkan melimpah ruah dari segenap tempat, kata Allah. Tapi penduduknya itu ada dua kalimat yang berbeda. Dia bukan mencari rezeki, nikmat. Maksudnya ngingkari nikmat itu sederhana tuh gini, tanpa sadar nih ya. Yuk pergi ke pantai kita, yuk pergi ke Singkawang. Pergilah ke Singkawang. Nah sampai ke pantai Samudra Indah tanpa sadar, panas pantai ini ya. Nah, yang pernah melakukan itu jangan angkat tangan ya, biar tidak kena catat malaikat. Tanpa sadar loh, tanpa sadar panas ya pantai ini ya. Kalau mau sejuk ke gunung, ayo kita ke gunung bulan depan. Pergilah dia ke Kaliurang. Aduha spiritual trip, pergi ke Bukit Kaliurang Yogyakarta atau ke puncak.
Pergi Bromo. Sampai sana sejuk rupa sini ini ya. Gigil. Pergi ke pantai bilang panas, pergi ke gunung bilang sejuk. Kata Allah, kau ni maunya apalah kira-kira? Aku masuk kan enggak dalam tong dia. Oke, dari ayat ini kita belajar bukan rezeki yang tak ada, tetapi kita yang tak memahami nikmat. Kau pengen tanyalah, coba tanyakan jomblo yang baru nikah tuh gimana rasa lama tak punya laki. Malam minggu pusing dia nengok. Makanya saya tanyakan para jomblo tuh kalau malam minggu suka matikan handphone. Story kawan-kawannya. Betul. Nah, kata nenek, aku sudah lewat dah, kata dia. Nah, coba lihat, ada laki diomelkan. Laki gitu gak? Kan ada laki-laki, jadi tidak perlu bahas itu saya. Ada laki diomelkan, punya anak, punya cucu jadi salah. Ya kan? Rumah bagus isinya bleter, ada pembantu, habis kena onte pembantu di rumah tuh. Coba angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanan ikut saya. Tepuk kanan. Saudaraku. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar cara bersyukur. Sepertinya yang diomongkan Ustadz tuh saya kenal pelakunya. Oh, belum selesai. Saudaraku. Ini kita sama kita gak ya? Belum selesai. Saudaraku. Sebenarnya kalau kau bisa nengok, ada teks di bawah Ustadz. Dia nggak bilang, udahlah ngomel tuh. Oke. Maka itu tuh cara bersyukur. Pasangan tuh rezeki enggak kira-kira? Punya anak di rumah rezeki enggak? Punya tempat tinggal rezeki enggak? Tapi masih banyak orang beleter. Oke. Wah, lama tak dengar bahasa beleter ya. Banyak kita masih mengeluh, banyak masih kita kesal, masih marah-marah. Sehingga lihat ayat ini, gara-gara kau tak bersyukur dengan nikmat, aku hukum kau dengan kelaparan. Lauk banyak tapi tak bisa makan. Ada gulai tunjang, ada sambal belacan, ada lalap. Ngapa tak makan, Nek? Kata cucunya. Kata dokter, nenek suruh makan sayur bening ya. Ini tuh. Mungkin coba lihat apa hubungannya Ustadz antara ter dengan sakit. Ada hubungannya. Tanyakan dengan orang-orang terapis, pakar herbalis, kebahagiaan itu 90% obat. Maka kalau oma lagi pusing-pusing, saya tak pusing, saya transfer aja, hilang pusingnya. Oma tuh, kalau lagi pusing, oma gigil nih, demam oma nih. Minggu depan kita ke Jakarta, sembuh itu. Tuh, oma. Pergi ke Cianjur, cek, ada dokter Zozi di sana yang aku puntur tuh. Oke, semua dicek. Saya ada lever, ada sedikit. Oma dicek, tak ada. Ibu tak ada sakit, Bu. Lancar kaki ibu nih, banyak jalan Bu ya. Tuh. Maka makin tua makin jadi, bukan makin di rumah. Nah, tapi maka dia datangnya pengajian, alhamdulillah. Nah, maka balik betul enggak? Yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak sesuai dengan maunya kita. Banyak enggak? Maunya pergi pengajian diantar laki, betul enggak? Kau pergi seorang lama, aku ada urusan mancing rupanya di samping Transmart. Kan mancing sana tuh. Maunya kita tuh kan banyak. Oke. Nah, tapi banyak kejadian yang tidak sesuai dengan maunya kita, betul? Tahu enggak kenapa demikian? Kenapa banyak peristiwa hidup yang terjadi tidak sesuai dengan maunya kita? Kenapa kira-kira?
Ada yang tahu enggak? Kenapa lama? Hah? Tidak bersyukur apa lagi? Kenapa Bunda? Banyak pikiran. Oke. Bunda enggak banyak pikiran kan? Kenapa Bunda? Mungkin itu bukan yang terbaik buat kita. Memang beda kalau orang pengajian selalu duduk depan gitu. Jawabannya solehah gitu ya. Mungkin itu bukan yang terbaik buat kita. Oke. Sederhana. Kenapa banyak yang terjadi dalam kehidupan kita? Kan yang sering kita letterkan nih, yang tak sesuai dengan maunya kita, betul tak? Harusnya habis makan tuh dicuci. Anak cucu kita berantakan. Ngomel lagi kira-kira. Kita pagi dah bangun jam 5, dia masih tidur, ngomel lagi kira-kira. Ngomel ya kan? Maghrib jendela dah tutup, anak dah ditutup, pakaian tak diangkat, ngomel lagi kira-kira. Ngomel. Baju dalam lemari disusun rapi. Terus laki sentak aja, ngomel lagi kira-kira. Saya dosen canggih-canggih yang gitu-gitu ya tuh. Yang hari-hari umur kita ngomel. Oke. Tahu enggak kenapa demikian? Coba ikut saya. Saudaraku, kenapa banyak kejadian hidup tidak sesuai maunya kita? Karena kita bukan Tuhannya. Simpel kan? Kan online ngatur semua. Nah, gitu cara mikir tuh. Allah yang ngatur. Dari mana Allah bilang? Dari awal dia bilang Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Aku yang ngatur semuanya. Terbayang enggak? Coba. Kalau dunia ini seperti maunya kita, semua orang jam 7 pagi berangkat ke kantor, tabrak enggak di jalan? Di jalan. Semua orang wajib jam 8 pagi masak, sepi enggak Pelamboyan? Pelamboyan. Kalau semuanya begitu, maka Allah buat semua aturan. Allah sebutkan di surah Al-Furqan ayat ke-20. Jadi ayat Quran ini bersambung dengan ayat yang lain. Ini baru ngebedah cara bersyukur nih. Biar tahu dulu komponen-komponennya. Buka surah 25 ayat 20. Sudah ketemu? Surah Al-Furqan. Oke, lihat artinya. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, kata Allah, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Lalu kata Allah, waja'alna ba'dakum li ba'din fatnah, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan sebagi bagian yang lain. Jadi memang suami itu ujiannya bini. Sebaliknya bini itu ujian suami. Orang tua ujian anak, anak ujiannya orang tua. Dek beradik ujian dek beradik. Nah, maka ujian yang terberat datang dari yang terdekat. Tahu tak? Boleh ngangguk-ngangguk mak. Ujian yang terberat datang dari yang lakinya Nabi. Namanya Nuh dan Lut. Bininya Germo. Macam mana? Jadi kita tak bisa jengkalkan orang, tak nyangka bini ustaz itu tuh. Nah, itu cerita mak-mak di sana tuh. Bini ustaz dia omongkan, tak bisa disamakan. Ya kan? Kok bisa gitu ya? Lakinya kok bini tidak berjilbab terus pakai hot pants, suka-suka dia lah. Betul tak? Kita yang ngegibah jadi dosa. Tak nyangka istrinya soleha, rajin pengajian, lakinya tukang main perempuan, suka-suka laki dia lah. Aisyah aja laki Fir'aun tak ada stres dia. Kenapa kita stres dengan omongan orang? Oh Ustaz, mohon maaf nih Ustaz ya, ini omongan mak-mak pengajian, kami tak nyaman nengok story ini Ustaz tuh. Kan? Kenapa kasih tahulah dia Ustaz? Ustaz kan Ustaz sih. Ustaz kan Ustaz. Nanti apa kata jemaah Ustaz? Tanpa sadar kitalah yang sedang kesetanan. Betul enggak? Qurannya dah ngajarkan. Coba kebayang enggak kalau Nabi Lut sama Nabi baper? Ya Allah, jemaah aku bilang bini aku begini ya Allah. Aku tak mau jadi nabi lah ya Allah. Nanti apa kata mereka? Nanti mereka bilang, didik bini ya tak bisa, pergi didik kami.
Salah lagi, betul nggak? Maka pelajaran dari situ adalah jadilah apa? Untuk membuktikan kepada orang lain. Dan Nabi Sulaiman mencontohkan minta doa, minta ajarkan cara apa tadi? Bersyukur. Nah, maka cara bersyukur itu bukan hanya ketika dapat barang. Apa makna syukur? Ada satu. Oke, makna ada tiga. Satu, banyak baring di rumah sakit yang pakai selang oksigen dan harus bayar ratusan ribu atau jutaan per hari hanya untuk bisa beli selang. Kita napas nyaman nggak kita? Yuk, coba tes dulu ya, ikut saya. Tenang, relax, tarik napasnya. Hembuskan. Oke, alhamdulillah. Tarik lagi. Hembuskan. Oke, ikut instruksi saya. Tarik. Tahan, jangan hembuskan, tahan. Sakit enggak kira-kira? Sakit. Nah, harusnya dengan nafas nyaman. Nenek dah bisa ke mujahidin nih, itu dah syukur dah, Nek. Ada yang masih muda umur 35 tahun dah terpencang-pencang jalannya, betul enggak? Udah pakai kursi roda, apalagi ini sekarang zamannya, mohon maaf ya, minuman-minuman penyedap rasa, anak-anak umur 20 tahun udah cuci darah. Ini udah lebih daripada syukur. Jadi syukur yang pertama, banyak-banyak bilang alhamdulillah. Yang kedua, ini praktek. Jadi apa sih pelajaran syukur yang bisa dipraktekkan daripada doa Nabi Sulaiman? Yang kedua, memaksimalkan apa yang sudah Allah kasih. Jangan fokus dengan yang belum ada, capek kita. Yang membuat orang tidak bahagia itu dia fokus yang belum ada, lalu mengingkari atau di surah 16 tadi, ayat 112 tadi. Banyak dah rumah mewah, tapi dia tidak fokus dengan apa yang sudah di depan mata. Maka apa yang bisa kami lakukan? Lanjutan daripada bersyukur tadi, kata-kata keduanya adalah tolong tunjukkan ya Allah perbuatan baik apa yang kau suka ya Allah. Berarti ada dong perbuatan baik yang Allah tak suka, maka jangan kepedean kita. Maka kalimatnya wa tardo yang kau suka. Sebagaimana kalau seorang karyawan kerja di kantoran, dia ngerjakan disukai bosnya, maka ketika dia mengerjakan yang disukai bosnya, gampang nggak jadi naik pangkat? Kalaupun dia tak naik pangkat, dia kesayangan bos tak kira-kira? Nah, jadi bukan hanya sekedar ibadah, tapi beribadahlah yang Allah suka dengan maunya kita. Dan itu setiap orang beda-beda. Tahu enggak wanita pertama masuk surga siapa? Orang bilangnya Fatimah, orang bilang Khadijah, orang bilang kan banyak mak-mak. Ini rahasia. Bukan istrinya Nabi. Yang pertama, bukan juga namanya tidak disebutkan di Quran, tapi Rasul yang mengatakan. Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Besok apa sekarang? Mau masuk surga besok apa sekarang? Oh, sekarang masuk surga. Namanya Siti Mutiah. Siapa dia? Dia wanita biasa yang amalannya adalah masak. Setiap hari dia masak dengan nyaman, dan dia sangat hati-hati sekali kalau masakan dia itu tidak disukai suaminya. Dan setiap habis dia masak, dia letakkan itu makanan di meja beserta cambuk. Wahai suamiku, kalau tidak nyaman kau boleh menghukumku. Sampai segitunya. Jadi kalau mak-mak nak coba, boleh kak. Tambahkan habis cambuk, sebelahnya nomor rekening. Dan itu senada dengan hadisnya Rasulullah. Kata Rasulullah, para wanita itu gampang masuk surga, taat kepada Allah dan cari aja suami. Dan cara menyenangkan suami itu makanan, tempat tidur, dan kasih dia
waktu untuk sendirian. Itu ya laki-laki tuh. Balik kerja dia tiba-tiba diam, jangan diajak ngomong. Pak, apa Pak ngomong Pak? Ceritalah, Bapak dah tak cinta lagi ke sama kami, tak percaya ke? Makin dia rusing. Itu laki-laki. Kalau punya masalah dia gengsi untuk cerita. Maka oh ya Pak. Tetap. Kalau perempuan beda. Makin banyak masalah, makin banyak cerita. Nah, kalau ada bapak sih bilang kalau mak-mak lagi cerita jangan kau patahkan. Makin kau patahkan selesai kok, game over. Dengarkan sampai dia capek. Paling dibilang gini, pusing mama nih Pak. Mungkin mama mau ke mall. Ke mall aja sebenarnya. Ah, selesai itu urusannya. Tapi kalau laki-laki bilang gitu ya lembek. Kita lah bulan-bulanan dia habis itu. Tidak luar dia. Nah, kalau perempuan sederhana menyenangkan suami, makanan, tempat tidur, ya kan, layani dia sama, kasih dia ruang sendirian. Ada waktu dia nonton, ada waktu dia main game, nongkrong. Jangan cerita apa. Bapak nih tidak cerita sama saya, tak sayang lagi. Makin gitu, makin ke warung kopi dia. Di warung kopi dia ketemu, Mas kenapa Mas? Dah. Ya udah Mas. Adik buatkan kopi hangat Mas ya. Nah nanti kalau sudah tenang, adik siap mendengarkan cerita Mas. Assalamualaikum deh. Gitu. Paham? Nah, lanjut ya. Suka mak nih kalau drama-drama suka dia. Sangat ada. Kalau gitu kita nonton film India lah rasa kajian. Balik lagi. Jadi makna bersyukur satu tadi ngapain? Bilang hamdalah. Kedua, memaksimalkan potensi diri. Nah artinya begini, Allah kasih mata, pakailah mata itu untuk melihat kebaikan. Fokus nengok Quran, jangan nengok yang lain. Dan sering-sering minta ampun sama Allah. Ya Allah, mata telinga nih, kalau saya umroh kan saya bilang minta ampun mata, minta ampun telinga. Kalau nengok aib orang, dengar cerita gibah orang cepat apa. Nah, itu cerita di sana. Tapi gitu, ngaji yuk, ngaji. Tak kuat mataku, kau baca aku dengarkan. Dikasih Quran, tak kuat mata mama nih. Oh mak, ambil duit Pak Long nak berapa? Biar kami hitung, tak percaya aku. Sekali hitung duit mau seorang. Tahu aku, jangan butakan aku. Hijau ni 20.000, biru ni 50.000. Merah 100.000. Nah, maka jadi gini, terkait ini karena mama saya langsung kasih PR. Banyak kita dulu contoh ya, misalkan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah atas izin Allah ini ada orang baik datang ke majelis Ad-Duha. Barang siapa yang hadir hari ini semua undangan umroh gratis. Oke, misalkan nih Allah takdirkan minggu depan kita berangkat umroh sama-sama satu pesawat. Amin, kabul ya Allah. Gampang, mudah bagi Allah, amat sangat mudah, gampang. Ada spiritual trip. Judul Gesah di Langitnya Allah. Pengajiannya di pesawat, pengajian di darat udah biasa, di pesawat pengajian. Akhirnya coba kalau minggu depan kita umroh. Pertanyaannya, bersebut ada. Kau udah nyiapkan koper belum? Kau baju apa? Pak Ustaz, berapa banyak bawa alai baju Ustaz? Saya ini sakit pinggang Ustaz. Di sana tuh ada kursi roda enggak Ustaz? Oh, di sana tuh lagi musim dingin ke musim panas. Kira-kira baju berbulu ke? Baju karung goni Bu untuk hangat. Sibuk nak kita nyiapkan untuk berangkat tuh? Sibuk enggak? Oh Ustaz, makanan di sana tuh ada ke sayur asam sama sambal belacan Ustaz. Saya ini kalau hari-hari tak makan sambal belacan agak susah lah lidah saya ini Ustaz. Kalau itu ibu mau belacan dari Pontianak. Nah, enggak Bu, di sana tuh tergantung hotel. Kadang tuh makanan, kalau hotel-hotel mewah tuh makanan Eropa. Makanan Eropa. Saya bawa rendang ya sama sambal teri. Boleh ke Ustaz? Boleh. Sibuk kita menyiapkan bekal hanya untuk berangkat ke Baitullah. Pertanyaannya, ketika kita sedang menuju perjalanan yang panjang yang bernama surga Firdaus, apa yang sedang kita siapkan? Orang bilang amal Ustaz, amal yang mana?
Apa nak? Saya tuh gini, banyak kita selalu bilang tunjukkan aku jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus tuh? Bertakwa, mana disebut bertakwa tuh? Banyak di antara kita tidak menerjemahkan itu sampai menjadi sebuah tindakan. Sehingga banyak saya jumpai, ini termasuk saya. Dulu saya lagi pernah bangkrut ratusan juta. Oma enggak tahu. Ya kan? Pernah bangkrut zaman kuliah 200 juta. Saya pikir saya udah jadi orang baik. Di Jogja, satu kontrakan sama teman-teman, saya tidak pernah ke kafe malam. Duga maksudnya, ya kawan-kawan hampir tiap hari. Saya sekali ya kena racun budak-budak waktu itu. Sekali ya. Adalah nengok orang joget-joget tuh, giling-giling dia. Saya pikir dia lagi zikir gitu ya. Maklum anak mahasiswa, syukurlah Oma tuh cuman ngasih jajan 300.000. Jadi kere memang saya. Kalau masuk ke kafe 100.000 tak makan sebulan habis itu. Lalu saya tak ada bercewek, tak ada pacar. Karena kere memang. Oke, jadi betul-betul jadi anak baik. Kampus, kos, ya udah, sholat, kadang jualan. Lalu dalam perjalanan saya kok air usaha kok tiba-tiba bangkrut waktu itu. Hutang ratusan juta. Sempat protes sama Allah, ya Allah, aku kan tak kayak kawan-kawan aku. Bahkan waktu pacaran sampai nginap di hotel lah, ada yang mabuk tiap malam lah, ada yang ke tempat dunia hiburan lah. Aku kan tak ada, ya Allah, apa salah aku ya Allah? Gitulah dia. Setelah ngaji lah sama Ustadz Lukman 2013, itu kejadian 2009, saya baru paham, kau selama ini merasa bertakwa, sholat, tapi sholat zuhurnya jam 2:30. Tuh. Subuh, tapi subuhnya jam 5:20. Betul nggak? Nah, ini hal-hal remeh menurut orang. Orang tuh kadang berpikir dosa tuh cuma curi, bunuh. Dia tak berpikir sholat telat itu juga dosa. Dia tidak pikir kalau tidak baca Quran dalam setiap hari itu juga dosa. Karena ada perintahnya di Quran. Nah, disitulah maksud saya. Buka itu baru level beriman, belum level berbuat kebaikan. Coba buka 9 ayat 8. Nah, ini banyak ayat ini. Surah 89. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Surah Kalla balla tukrimunal yatim, ayat 17-nya. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Coba lihat artinya. Dan kamu, kata Allah, adalah orang yang tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Jadi ini perintah kasih makan. Perintahnya ngajak orang ngasih makan. Ya, tapi kalau perintahnya tak kerjakan, dosa lah kita. Iya. Surah 89 ayat 18. Sederhana gini. Jadi kalau takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu definisi takwa waktu kita SD, SMP, SMA. Takwa adalah merasa selalu diawasi Allah dan mengerjakan 6.236 ayatnya. Mahasiswa ekonomi Untan ada 104, jangan SMA kita ada 5 mata pelajaran diujikan: bahasa Indonesia, agama, IPA, IPS, matematika. Kira-kira kalau dia cuma jago matematika toh dapat 9, agamanya dapat 2, IPA-nya dapat 3, bahasa Indonesia dapat 2, lulus tak dia? Sama gak? Sholatnya bagus, majelis taklim datang terus, tapi dia tak pernah peduli sama tetangganya yang kelaparan. Nanti ada ayatnya, ada ceritanya tuh, namanya saya lupa. Habis yaumul hisab, ketika perjalanan dari yaumul hisab menuju pintu surga, itu kita akan dipertanyakan tentang kondisi kita terhadap orang-orang yang kita kenal kiri kanan. Dan ketahuilah bahwa ibunda-bundaku sekalian, cerita orang masuk surga itu jarang cerita tentang karena sholatnya. Bahkan belum saya pernah dengar. Bukan karena dia baca Qur'annya, belum pernah dengar. Bukan karena majelis taklimnya, belum pernah saya dengar. Tapi cerita orang masuk surga, hampir semua cerita amalan. Seorang pelacur ngasih semangkok susu kepada anjing. Seorang anak muda yang menggendong ibunya dari Yaman ke
Uwais Al-Qarni ke Mekah. Seorang nenek-nenek bahkan lagi kumpul begini sama sahabat, Rasulullah bilang, "Hei saudaraku, itu nenek bakal masuk surga." Hah? Kata sahabat. Dia kan tidak satu circle, tidak nongkrong bareng sama kita Rasulullah. Kau lihat saja nanti. Benar, begitu nenek itu meninggal, Rasulullah datang ke rumah nenek, mentakziahi dan ikut menyolatkan. Lalu sahabat bertanya, kepo, apa amalan nenek ini? Apa amalan nenek ini? Kau lihat nanti ya. Akhirnya setelah 2-3 hari bermajelis seperti ini di pelataran Madinah, lalu Rasulullah bilang, coba kau perhatikan, ada yang berbeda tidak dengan pelataran Madinah sekarang? Iya, kotor ya Rasulullah. Kau tahu, nenek itulah yang setiap subuh nyapu Masjid Madinah Nabawi ini sebelum orang sholat. Jadi kalau nenek-nenek masuk surga, sapu mujahidin nih subuh-subuh. Jadi semua amalan itu, semua tiket masuk surga itu terkunci dengan amalan yang peduli dengan orang lain. Amanu wa amilu solihat ayatnya. Amanu itu yang ngaji, ya zikir, ya tahajud, itu urusan sama Allah. Amilu solihat berhubungan dengan hamba. Jadi amal soleh itu adalah tiket masuk surga, iman itu adalah kualitas surganya. Gitu dia. Maka kalau kualitas surga tak ada tiketnya, tak ada kunci, bisa masuk enggak? Bisa masuk. Misalkan Bunda dapat voucher menginap Mercure di kelas Presiden Suite Room yang harga kamarnya 4 juta semalam. Tetapi tak ada kunci, bisa masuk enggak kira-kira? Bisa masuk. Maka jebakan iblis. Saya tuh kan 3 tahun ini juga ngasuh mak-mak. Ada yang offline di masjid di Ismuyaya, tiap maghrib mereka ngaji. Oke, ada sekitar 70-80 orang. Ada yang online, jauh jaraknya. Lalu saya ngeriset 2 tahun ini, kenapa mak-mak yang ngaji offline ini, yang tiap hari ke masjid ini, perubahan hidupnya biasa aja, B aja. Tidak ada cerita-cerita yang menarik gitu loh. Tapi yang ngaji sama saya online ini, ada yang 60M hutangnya lunas, ada yang sakitnya sembuh, ada dapat hadiah haji. Saya tarik benang merahnya. Oh, yang offline ini dia sibuk mengaji, tapi dosis amal solehnya sedikit. Kalau mak-mak yang online tadi ini, saya bilang bulan ini kita kumpulkan, silakan dari seluruh Indonesia, buat kotanya masing-masing, kumpulkan guru-guru ngaji di kampung, ajak makan restoran. Itu mereka kerjakan. Nah, itulah bukti makna bersyukur tadi itu maksud saya. Mampu masak. Terus kasih ke surau. Jemaah sholat Jumat, jemaah ngaji malam Jumat. Bu, ini kami masak bihun goreng, kasih ke bapak-bapak jemaah habis maghrib. Kita tak tahu wasilah bihun masuk surga, Allahu a'lam. Betul enggak? Itu maksudnya menaikkan potensi. Punya rumah besar, tinggal seorang-seorang, ketimbang ditemankan kuntil bapak, kuntil anak. Cari Ustadz, boleh enggak nih garasi ini saya pakai untuk rumah Quran. Itu maksudnya bersyukur, mempraktekkan rasa syukur tadi, menggunakan potensi yang ada. Ditinggalkan suami dan ninggal, anak dah kaya raya, perusahaan besar, duit setiap bulan dapat dividen dari perusahaan 20 juta, 30 juta. Tahikan, hamburkan, jangan masukkan lemari, tak ada guna. Dan demi Allah ya bunda yang rahmati Allah, saya ini termasuk orang yang tidak beruntung tanda kutip. Ketika SMP mau masuk pondok, oma tak boleh. Baru 2013, jadi 11 tahun yang lalu, ketika dihadirkan masalah gitu ya. Kadang dalam perjalanan saya hari ini atas izin Allah, kalau ditarik 10 tahun yang lalu awal menikah, bagaimana kehidupan, banyak sekali kekurangannya, banyak sekali susahnya. Kadang saya kalau di pesawat tuh ngobrol sama istri, dah hebat sekali Allah ini ya dah. Hampir tiap minggu kita bulan madu, tiap minggu bu. Sabtu minggu maka jarang di Pontianak, ya kan. Terus apalagi cabang-cabang Masjid Ismuyaya sudah ada di 10 kota di Indonesia. Di Lombok, Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Solo, Jogja, Malang. Jadi saya kalau akhir pekan keliling gitu ya. Dulu bercita-cita pingin punya mobil banyak, akhirnya beli satu mobil ya pusing cicilan setiap bulan. Ada yang lebih sakit daripada jatuh cinta, namanya jatuh tempo.
Pusing, baik cicilan rumah, cicilan mobil. Sekarang atas izin Allah di setiap kota tadi, sampai ada pengusaha di Jakarta, saya mau beli Alphard. Alphard ini hanya digunakan kalau ABN datang ke Jakarta. Coba lihat, tak mesti beli. Dulu awal-awal nikah cuma modal 500.000. Tidur di rumah tuh sama istri, pakai tempat tidur adik. Istri di atas, saya di bawah. Tak ada bulan madu, tak ada duit, saya bilang. Tapi hari ini setiap datang ke kota-kota dijamu. Ada yang nawarkan villa lah, nawarkan hotel lah, macam-macam. Berebut orang-orang tuh. Kalau makan dah tak tahu ukur-ukur. Yang punya restoran Padang lah. Akhirnya saya tarik benang merahnya. Bunda, tahajud kita nih kadang ada gak bolong tiap pekan. Ada yang telajak bangunnya pas azan subuh saja. Hafalan Quran tak ada gak nambah benar-benar banyak. Belum gak selesai hatam 30 juz saya menghafal. Tapi kenapa nikmat Allah terus bertambah? Nah, mau gak punya nikmat terus bertambah? Mau gak kira-kira? Saya kasih bocorannya. Ini kita-kita ya. Jangan kasih tahu yang lain ya. Mau gak? Udah habis tak waktu saya ini? Hah? 2030 lah saya kasih tahu ya. Tadi banyak-banyak ngasih makan. Masih setengah jam. Ramalan ngasih makan atas izin Allah. Kan saya dampingi bersama Ustadz Lukman. Waktu Ustadz Lukman sering ngisi ad-duha, saya banyak di kantor dari gerakan infak beras. Dari situ saya sudah ngerasa tuh, dari ngurusin beras saja, tanda kutip ya, amalan ngasih beras yang cuma sebulan sekali, itu tuh nikmat Allah sudah bertubi-tubi. Lalu 2021 saya bilang istri, dah Abi dampingi Ustadz Lukman saja ngasih makan anak yatim beras, itu Masya Allah kehidupan kita. Apalagi kalau kita ngasih makan tiap hari, saya bilang. Akhirnya Kak Bunda Mira dari usahanya pelan-pelan masak loh 100 porsi. Karena di pondok-pondok tuh beras sudah ada, lauk tak ada. Nah, ada saya pergi ke Malang, pondoknya Bu, makannya sehari untuk satu anak 3.000 rupiah. Saya bilang, makan apa 3.000? Satu hari 1.000, makan ikan gapi goreng kata saya. Akhirnya kita buatlah program namanya Hijrah Box, ngasih makan. Ternyata tadi pikir 100 yang kita supply pondok dekat adik-adik kita dulu, pondok Ustadz Lutfan, pondok Ustadz Berry. Atas izin Allah, ada satu rumus kehidupan yang harus bunda-bunda yakini. Setiap kebaikan akan mendatangkan pelaku kebaikan berikutnya. Itu rumusnya. Coba catat, setiap kebaikan akan mendatangkan pelaku kebaikan berikutnya. Siapa yang nyangka aduha sebanyak ini? Dulu kan paling cuma 10 orang, 20 orang awal-awal. Kebaikan akan mendatangkan pelaku kebaikan. Atas izin Allah tadinya 100 masak. Kak Mira, saya ini tak sempat masak, mau gak beramal soleh? Nitip. Sekarang rata yang kita masak 3.000 porsi sehari. Kita pecah Bunda menjadi 8 dapur. Nah, jadi setiap hari pagi jam 10 dapur-dapur itu kumpulkan di rumah hijrah tuh. Nanti pondok-pondoknya tinggal ngambil. Nah, mondok aja kita lagi bangun dapur yang lebih besar biar bisa masak lebih banyak. Saya pun tidak nyangka juga dari mana rezekinya. Ada orang nitipkan saya, alhamdulillah usahanya Allah izinkan bertumbuh. Lalu ada orang menitipkan, ya udah dikombinasikanlah, saya sedekah dan tadi praktek ngajak orang sedekah. Itu perintah Allah. Nah, itu salah satu contoh. Kalau bunda-bunda tengok, ada lagi masjid yang saya baru rintis di Bandung, namanya Baitul Huda. Lihat aja di Instagram. Pertama budak baru hijrah, tak percaya dia. Ente coba aja posting, bikin masjid kan tiap juhur. Mana duitnya Abi? Lah, antum kan udah datang ke saya. Antum ini udah punya rumah, udah punya penghasilan lumayan cukup lah 5-7 juta untuk anak muda. Dia ngeluh, Abi ngapa tak ada, saya ini belum nikah-nikah ya dok. Tampang ganteng, umur udah 30 tahun. Pasti ada amalan ente belum maksimal. Maka saya bilang amalan, coba cari amalan berbeda. Kalau sholat udah, ngaji udah, puasa udah, coba ngasih bantu orang lain. Akhirnya dia buatlah masjid makan-makan. Dari 20 porsi, nah sekarang masjid itu ngasih makan 200 porsi sehari. Warung-warung sekitarnya nitip, ada yang ngasih ayam pre chicken, ada yang ngasih kapsa, ada yang ngasih lontong, begitulah setiap hari. Dan itulah yang seimani. Gini,
Ketika contoh Gubernur Kalimantan Barat akan merenovasi masjid atau jalan, anggarannya udah ada nggak kira-kira? Ada kan? Sama dengan pekerjaan dakwah. Sama itu ada perintahnya di Quran. Kasih makan anak yatim, ada perintahnya di Quran. Maka anggarannya sudah ada di langit, tidak usah khawatir. Itu rumusnya. Masalahnya siapa yang dipercaya yang mau jadi kontraktornya? Gitu dia. Ketika Allah kirim Musa untuk mendakwahi Fir'aun, Musa itu cadel, lidahnya pendek, ngomongnya gitulah dia. Allah kirimkan Harun. Nah, ketika Rasulullah yang tak bisa, Zaid bin Sabit dan Ibnu Mas'ud. Jadi jangan khawatir. Inilah praktek daripada minta berbuat baik yang Allah suka. Sesuai dengan kompetensinya, bebas. Yang bisa ngajar ngaji di rumah. Mulai dari ngajar cucu. Nah, yang bisa masak. Yang bisa konten kreator. Atau ada mak-mak mau jadi bikin vlogger, jadi tiktoker, ya kan? Silakan. Saya mau kasih tahu bahwasannya si setan sedang bisik-bisikkan, kau kan dah rajin ngaji, udah istiqomah jadi istri, cukup amal kau, itu setan. Paham? Betul enggak? Ini nih baru level 1 ayat Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Belajar taklim itu baru level 1. Fa'amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi, tapi tak fa'nuhu hawiyah, maka neraka hawiyalah tempatnya. Dia tak bermanfaat untuk orang lain. Saya pernah tanya guru-guru saya, Ustaz, anak ini mau kuliah lagi ke Madinah atau ke Mesir? Jangan, belum, nanti, kata dia. Antum harus di Pontianak dulu, selesaikan dulu nih urusan anak yatim, selesaikan dulu masjid, udah beres baru antum. Kalau antum ke sana itu hanya untuk diri antum sendiri. Oh, saya pilih lahir kuliah online sekarang. Nah, maka Ustadz kami ini kan dah tua, tak ada batasan masalah usia dalam beramal soleh. Buat semampunya saja. Ya Pak, cara yang paling gampang, balik rumah, tanya surau dekat rumah, tanya Pak RW dekat rumah, ada tak anak yatim di kampung kita nih? Oh, ngomong samanya. Oh, nak. Nah, apa kabar kau, nak? Baik. Kerja macam mana? Bagus. Nak, di kampung mama nih. Kampung kita nak, anak si Husin, nak sian, nak. Oh, nak. Ya kan? Mohon maaf kalau Husin ya. Anak si Husin nak dah yatim. Mana maknya sakit-sakitan lagi, rencana mama nih kalau ada rezeki, kalau kau nak nitip, nak bantu dia untuk sekolah, untuk makannya hari-hari. Itu sudah lebih daripada cukup. Kita meninggal di padang mahsyar, dia yang beri kesaksian. Jadi tak usah canggih-canggih berbuat tuh. Tak mesti kalau langsung masak 3.000 orang pingsan nanti, ya kan? Yang bisa ngajar ngaji. Anak yatim tak bisa lagi, Ustaz, kami duit tak ada, terus ngajar ngaji pun kami yang masih terbata-bata, Ustaz. Pergi ke musola dekat rumah, pergi ke masjid dekat rumah, tengok mukenanya bau bengam, cuci. Terus kan itu namanya amal soleh. Allah mak. Jadi polka dia ada bu rata-rata tuh mukena yang di tempat masjid itu motifnya motif polkadot kecil-kecil itu. Telalat. Banyak telalatnya. Modal mukena, kasih pewangi, itu sudah lebih dari cukup. Saya tidak tahu ibu-ibu pernah dengar enggak, tapi saya dengarkan langsung dari ibunya Ustadz Lukman. Yang banyak orang tidak tahu. Jadi ketika penerimaan santri di Gontor, ibunya itu datang ngantarkan Ustadz Lukman ke sana. Lalu saat anaknya sedang tes, ibu-ibu yang lain sedang nongkrong-nongkrong, makan-makan di kantin, cerita-cerita. Wawa itu pergi ke WC Gontor, ambil sikat. Dia nyikat WC Gontor. Dalam hatinya, ya Allah, jadikanlah aku lama ya Allah. Wajar jadi hari ini. Itu yang seorang ibu bisa lakukan. Kenapa saya mau kasih tahu ini, Bunda? Sebagaimana tadi, lah kita mau berangkat umroh ya, kita masih bisa nyiapkan baju, bekal dan sebagainya. Apalagi kita mau berangkat ke surga, betul? Harus ada amal soleh, tak cukup dengan ilmu. Dan ayat tadi menyebutkan bukan yang berat ilmunya, tapi yang berat
amalnya, kebaikannya. Begitulah dia. Nah, mulai bisa masuk ke, bisa masak, bisa ngajar ngaji, bisa nyuci, bisa nyikat. Ada yang datang ke Ismu Yaya, baru datang 68 hari jalan kaki dari Samarinda. Dia pernah ikut majelis saya 3 tahun yang lalu, anak yatim piatu. Nangis sengguk-engguknya. Saya peluk, tenang bang, Allah sayang sama abang, karena abang yatim lah. Ya kan, alam yajidka yatiman fa'awa, karena kau yatim maka aku akan lindungi, kata Allah. Akhirnya dia pingin belajar lagi, tak punya duit, jalan kaki bu, dari Samarinda 68 hari itikaf di masjid-masjid. Datang sampai ke masjid tuh, akhir kena usir orang. Saya Abi pingin belajar dari Abi lagi nih, saya tak punya terbatas handphone. Mana abang bisa sampai? Macam-macam. Terakhir tuh sisa duit 25.000. Saya pergi makan, kata dia. Ditanya sama orang sambil makan, saya dimakan bubur nih. Mau kemana bang? Mau ke Pontianak? Pakai apa bang? Jalan kaki. Abang nggak ngigau ke bang? Enggak. Akhirnya orang tuh titip, ya bang, 1 juta. Jalan lagi, dia lanjut. Dan setiap dia duduk di masjid, dia sikat itu masjid. Akhirnya kemarin saya bikin pengajian online waktu itu. Bapak Ibu, ini ada orang baik, mimpi dia sebelum mati nyikat semua masjid se-Indonesia. Tapi sayang kalau jalan kaki keburu kiamat, saya bilang. Iyalah, 1 juta masjid. Akhirnya 1 hari kita patungan, terkumpul 30 juta, langsung beli motor ADV. Nah, makanya saya bilang selesaikan dulu keliling masjid Pontianak nih. Sikat, cari marbotnya, kenalan, dan apa yang bisa dibantu di masjid tersebut. Gitu mentalnya. Dia memang tak punya duit, tapi mentalnya pingin bantu. Gitu rumusnya. Itu amal. Dan mohon maaf, hampir semua orang surga diceritakan di Quran terikat dengan tugas. Oke, setiap orang yang ketemu tugasnya di hadapan Allahnya, maka dia akan ketemu jalan kembalinya. Itu kata kuncinya. Saya tidak bertanya Oma, saya tidak pernah punya cita-cita untuk ngasuh pondok, berdakwah, tidak ada cita-cita. Dulu cita-citanya pengen jadi artis. Ditanya, kok cucu Wakomeng enggak? Kok tak bisa, kata dia. Ya kan? Tak pernah cita-cita itu. Tapi perjalanan hidup ini, ayah bunda, yang akhirnya pengalaman demi pengalaman mengajarkan saya sampai sejauh ini, akhirnya saya ketemu pola. Coba lihat, kalau kita ingat-ingat, Nabi Nuh ada nggak tugasnya? Apa proyek Nabi Nuh? Bangun kapal. Ada cerita proyeknya kan? Cerita Nabi Yunus, ada proyeknya, mengajak umatnya beriman. Yang sampai dia merajuk loh di awal, kena makan perut ikan, kena makan ikan masuk dalam perut ikan. Cerita Nabi Yusuf ada. Cerita Musa apa? Apa tugas Musa? Mendakwahi Fir'aun. Masalahnya nanti kita waktu balik sama Allah ditanya, apa kerja kau di bumi? Kita mau cerita apa kira-kira? Siapkanlah cerita itu sebelum, ya Allah, walaupun belum banyak, saya baru bisa bantu 5 anak yatim. Oh, alhamdulillah, masuk. Udah ya Allah, majelis belum. Itu baru persiapan belajar namanya. Ibaratkan ada masuk kampus, masuk sekolah. Ini masa orientasi, baru masuk pembekalan. Yang dicatat tuh saat prakteknya, bukan saat pembekalannya, ya Bob? Maka poin nomor 2 daripada bersyukur tadi, maksud saya, temukanlah pekerjaanmu untuk Allah sebelum engkau meninggal. Kalian nyambung? Hari Jumat ada rezeki, datang ke pondok, makan, ngasih makan 20 orang di pondok, minta doa, terserah, bebas. Tapi harus ada itu. Dan kalau kita lihat sejarah tadi, orang-orang yang saya sebutkan tadi, semua meninggal pasti punya cerita, punya proyek masing-masing. Lalu setelah dampingi waktu diamanahkan di infak beras, saya dampingi Ustaz Indonesia, lalu akhir dalam perenungan saya lagi waktu itu 2019, cukup ke bekal aku mati dia? Gitulah dia. Cukup ke bekal aku mati dia? Ya sih, pondok-pondok dikasih makan, tapi ada yang kurang kayaknya. Kayaknya makan mereka dapat, Qurannya belum maksimal.
Di saat itulah saya bercita-cita untuk punya rumah Quran sendiri awalnya. Lalu kata teman-teman saya, kata Ustadz Lutfan, "Bang, terlalu kecil lah bang, kalau abang cuma bikin rumah Quran, bikinlah mimpi yang besar." Apa tuh Pan? Kan satu penghafal Quran bisa menyelamatkan 10 anggota keluarga. Bang, penduduk Indonesia nih bang, ada 230 juta Islamnya. 70%-nya tak bisa baca Quran. Itu dirilis sama Menteri Agama. Tak bisa baca Quran. Dan saya sudah buat sosial eksperimen di Bundaran Degulis, tanya orang-orang, tak bisa baca Quran sebagian besar. Pergi lagi kita ke toko-toko kosmetik, cewek-cewek berjilbab tuh, tak bisa baca Quran. Coba, jangan, ya Allah, cobalah lihat pelajaran Quran di sekolah, dah berkurang dah. Coba tak cek, masih ada tak guru ngaji kampung dekat rumah kita? Kita pun lebih pede juga. Mungkin bunda-bunda udah lewat, tapi anaknya bunda yang nyekolahkan cucunya lebih suka dia ke bahasa Inggris, ke IPA, IPS, matematika ketimbang Qurannya dulu. Jadi wajar kalau mereka tak bisa baca Quran hari ini. Akhirnya berangkat dari situlah, "Bang, mimpi jangan tanggung-tanggung," kata Salutpan. "Abang bisa kok dengan kekuatan sekarang, dengan kerja keras sekarang." Akhirnya lahirlah sebuah mimpi, surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Cita-citanya mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Supaya apa? Kalau 3 juta ini masing-masing ngajak 10 orang, berarti 230 juta. Satu umat Islam Indonesia masuk surga. Mohon doanya, sekarang sudah 50.000 orang yang ikut mengaji sama-sama. Nah, dan saya minta sama Allah, itu proyek saya sebelum mati ya Allah. Maka keliling terus, kerja terus. Kalau orang lain berdoanya mintanya tuh cuman kesenangan dia, nah sesekali lah minta untuk kesenangan Allah. Ini tips, tambahan tips. Salah satu rumus bahagia, jadilah doa untuk diri sendiri. Kita sholat, kita tahajud, kita ngaji, tapi kita tukarkan amal kita untuk kepentingan kita. Minta rumah, minta mobil, minta harta. Tak pernah kita minta sama Allah sebagaimana Nabi Sulaiman minta, "Ya Allah, semoga wasilah ini kau izinkan aku bisa bangun masjid ya Allah." Saya misalkan kerja nih, staf karyawannya bunda-bunda ini punya perusahaan. Kalau kerja sehari-hari, "Bunda, belikanlah saya motor, belikanlah saya laptop, belikanlah saya handphone biar saya nyaman kerja." Kesal lah kadang kita, kesal kan? Tapi kalau saya jadi karyawan atau jadi ART di rumah, "Kau Bang En butuh apa?" "Makasih Bunda, saya udah bisa ikut Bunda yang ini, udah suka saya." Tambah respect enggak tuan rumahnya? Begitulah Allah. Seringkali ini namanya maksiat dalam berdoa. Kita pikir kita sedang ibadah, padahal kita sedang mendikte Allah. Betul enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya Allah, jadikanlah bisnis aku bagus ya Allah. Bukakan cabang yang banyak ya Allah. Izinkan aku bangun rumah yang besar ya Allah. Cantikkan bini aku ya Allah. Kasih aku mobil ya Allah. Pala otak kau gitu lah. Kalau lah malaikat boleh ngomong, betul tak? Dan ternyata para nabi tidak pernah minta kayak gitu. Mintanya tuh ampunan, mintanya tuh petunjuk. Nabi Ibrahim tuh, "Ya Allah, jadikan negeri ini beriman ya Allah." Nah, jangan-jangan ibadahnya udah betul, doanya bikin dosa. Bisa betul, bisa enggak ya. Tapi kan Ustadz, kita disebut boleh minta sama Allah. Ada ayat yang belum selesai. Nantilah ada waktu saya bahas lagi. Ini materi yang lain. 2025 lah kita kalau ketemu lagi. Wah, kan udah padat dah. Jadwal saya ini untuk bisa ngisi aduha ya udah bersyukur dah. Oh, alhamdulillah bisa rupa saya ngisi di aduha. Karena kan banyak ustadz-ustadz nasional ngisi di sini. Mana bisa? Cuma budak kampung. Nah, jangan kita nih dalam doa yang benar, kita ikut Allah atau Allah ikut kita? Apa? Kita ikut faktanya. Ya Allah, janganlah kayak gitu ya Allah. Harus gini lah ya Allah. Oh, betul. Di majelis ilmu betul nih. Nanti salat zuhur beda lagi doanya. Insya Allah ya. Nah itu mungkin mumpung ingat di kepala saya.
Atas izin Allah Bunda, sejak 2017 saya tak pernah doa minta jangan sama Allah. Doanya saya itu doa minta ampun yang Allah ajarkan di Quran. Rabbana zolamna la ilaha illa anta inni zalamtu nafsin. Habis itu doa minta perlindungan diajarkan Quran. Rabbana la taj'al fitnatan lil ladzina kafaru. Jadi doa saya itu minta ampun, minta perlindungan dan bersyukur. Dah itu aja. Karena Tuhan saya lebih tahu yang saya butuhkan. Khawatirnya yang saya minta itu memaksa Allah, karena saya sudah pernah buktikan meminta sesuatu yang baik buat saya. Apa itu? Ketika saya minta rumah, minta mobil waktu itu, dan saya beli dengan cara riba, dengan cara ngutang, pusing kepala Batman. Tiap bulan pusing. 2-3 tahun lah lintang pukang. Kayak begitu. Sekarang tidak pernah minta, malah dapatnya lebih. Gitu kan. Bisa ketemu gadis-gadis tahun 60 ini kan, Masya Allah. Oke, terakhir. Nah, yang pertama tadi bersyukur itu. Ini baru bicara bersyukur nih ya, sama amal soleh. Satu tadi apa? Banyak-banyak bilang hamdalah. Karena nikmat Allah lebih banyak daripada dosa kita. Gitu jawabannya. Kenapa banyak-banyak hamdalah? Karena nikmat Allah lebih banyak daripada kita. Sering zikir istighfar, kita jarang zikir hamdalah. Tadi malam berdosa, marahkan anak, marahkan laki, tetap tidak bisa bangun pagi, itulah. Coba kalau Allah tuh marah, habis kau nih pak, kau nih nak, bangun pagi. Macam mana kira-kira? Allah hukum. Masih bisa bangun, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kadang tuh memang cara Allah nguji kita tuh, Allah buat, Pak nanti balik belikan mak martabak ya. Itu telepon ba'da maghrib. Ba'da isya WhatsApp lagi, Pak, martabak jangan lupa ya Pak. Iya. Begitu dia nak balik, ya kan, ada kawan dia lagi masuk rumah sakit, dibelokkan aja, kok dia mau butuh darah nih, bantu, handphone mati, sibuk ngurus rumah sakit. Balik-balik udah jam 11 malam, ditunggu udah merengot di rumah, martabak lupa bawa. Udah tutup martabak tuh. Assalamualaikum. Dari mana? Tanya batik dari mana? Nah itu mak-mak di sana tuh. Kau sini dah, alhamdulillah. Assalamualaikum baby, gitu dah. Assalamualaikum buah kasih, ya kan? Nah kadang sekarang siapa yang mutarkan dia masuk bawa ke rumah sakit? Siapa yang mutarkan? Ya Allah. Tapi gitu cara Allah uji. Contoh ya. Kalau akhirnya kalau istrinya lulus, makanya tak marah-marah. Maaf deh abang. Oh iyalah bang, tak apa-apa. Lulus dapat kebaikan dua belah pihak. Tapi kalau dia ngomel, kau orang lain kau bantu, aku tak bantu. Orang lain kau pikirkan, aku nih buah hati kau, masakkan kau, nyenangkan kau, tak, aku minta martabak, nak minta macam-macam, panjang lebar. Kalau kata P. Ramli, apalah engkau nih, pasal martabak aja begaduh datang malam. Begaduh. Lalu kalah, emaknya kalah, bininya kalah. Tuh setan bilang, laku lah, kata setan, lawan. Bilang laki tuh, hei, mak lampir. Aku nih, mohon maaf ya, aku nih bukan main perempuan, aku nih orang sakit. Kau ngomel-ngomel kan, dua-duanya kalah. Allah yang membuat settingan. Jadi itu tentang respon. Mohon maaf sayang, bini udah kalah, kau laki jangan kalah lagi. Mama sayang, abi papa ayah yang salah. Handphone mati, tadi ada urusan sedikit. Kira-kira apa yang ayah bisa buat agar mama tetap bisa tidur bahagia malam ini? Nggak mau aku. Masuk kamar, jebret. Maka saya bilangkan laki-laki jangan banyak omong kalau sudah seperti itu. Kau datang sampingnya, kau peluk dan kau kecup. Pasti udah lama tak kena peluk kan? Kau peluk, kecup, bisikkan di telinganya. Mau malam ini jalan berdua atau besok? Masih diam dia, ya kan? Tadi papa lihat di depan tuh ada martabak sama es jahe enak loh. Yuk kita jalan berdua yuk. Tak mau papa seorang nih ambil jaket, dah ngikut nih langsung diam-diam tuh.
Gitu, lolos dua-duanya. Nyambung? Nah, yang terakhir daripada banyak hamdalah, bikin amal soleh. Yang ketiga, makna daripada bersyukur adalah tidak menuntut apapun kepada Allah selain apa yang sudah Dia berikan. Itulah namanya beriman kepada qada dan qadar. Kita lihat, bukan Allah sendiri yang menyebutkan di Quran, rezeki itu ketika engkau dekat, puncak rezeki itu ketika kau bisa dekat sama aku, sama Allah, dan hadirnya ketenangan. Tak ada jaminan punya duit itu tenang, betul? Apa kita punya duit? Tak ada jaminan juga menjadi pejabat itu tenang, apalagi jadi orang tak berjabatan. Artinya bukan itu jaminannya. Maka tidak mendikte dan tidak menuntut Allah ini adalah salah satu. Jadi kalau kita sudah jelas praktek bersyukur ayah bunda, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Pak, kan laki Pak candaan Ustaz Somad kemarin sama saya. Telepon pagi-pagi, tak diangkat. Ustadz, saya itu nelfon laki saya pagi tak diangkat. Ustadznya bilang mungkin dia sedang meeting pagi. Oke, baik sangka. Saya telepon zuhur juga Ustadz, tak juga diangkat. Mungkin dia sedang sholat zuhur. Asar Ustadz, saya juga telepon, tak ada diangkat. Dia sibuk benar kali ini. Iya, mungkin dia lembur. Sampai maghrib, saya tak ada nelfon, dia tak ada diangkat. Mungkin dia ojek online malam hari. Iya loh bunda, nih saya kasih tahu ya, laki-laki itu pantang menunjukkan kesusahannya. Maka bentuk syukurnya emak-emak kepada suaminya adalah sambut dia pulang dengan senyum bahagia, terima apapun yang dibawa balik ke rumah, doakan rezekinya lancar dan halal. Jangan sampai kita jadi wasilah dia cari rezeki haram. Karena kalau sudah datang gengsinya dia halalkan segala cara. Jangan-jangan yang buat dikorupsi kita gara-gara kita banyak tuntutan seperti itu, ya. Nah, jadi ini baru sedikit penggalan doa ya. Nanti kalau saran saya kesimpulannya ini tinggal 15 menit lagi sebelum jam 11, hafalkan doa ini sama-sama. Yuk, kita baca sama-sama lagi. Robbi auni nikmat an fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni. Coba sungguh-sungguh hari baca doanya. Ya Allah, tunjukkanlah aku cara mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Ajarkanlah aku bisa berbuat kebaikan yang Engkau senangi. Aku, anak cucuku, orang tobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang soleh. Aku dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berdiri. Amin. Allahumma amin. Biasakan berdoa, tahu bacaan Arabnya, paham itu mempercepat doa itu dikabulkan. Kasih bocoran. Berdoalah kepadaku dengan rendah hati dan nada yang lembut. Surah 7 ayat 55, berdoa kepadaku dengan rendah hati dan nada yang lembut. Nada yang lembut itu seperti merayu, rendah hati itu paham maknanya. Maka saran saya, ini doa saya rekomendasikan ke ayah bunda, silakan dibaca. Kalau belum hafal, baca pakai Quran setelah habis sholat. Sama artinya, tengok. Saya baru bahas penggalan awalnya tentang bersyukur. Kita
kita belum bahas tentang kenapa bertobat, kenapa minta anak yang soleh, kenapa minta dikumpulkan. Ada waktu kita cerita-cerita lagi, oke? Itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.